teman-teman, perkenalkan nama saya Talenta Putri Kesya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Santa Elizabeth Semarang. Jadi di sini saya hendak menjelaskan mengenai apa itu kanker, kemudian terapi herbal yang dapat menangani kanker itu apa. Ya, jadi di sini saya hendak menjelaskan mengenai ekstrak daun sirsak yang dapat mengatasi sel kanker. Jadi di sini saya hendak membahas mengenai ekstrak daun sirsak yang dapat mematikan atau membunuh sel kanker dan menjadi pengganti dari kemoterapi. Nah, sebelumnya apa sih kanker itu? Kanker adalah penyakit yang menyerang DNA yang biasanya itu masyarakat menakuti penyakit ini ya. Jadi penyakit ini dikenal berbahaya dan biasanya sel kanker itu juga dapat menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya sel kanker? Ya, faktor yang dapat mempengaruhi sel kanker itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu bisa dipengaruhi oleh gaya hidup, yaitu salah satu contohnya itu ada merokok, kemudian bisa disebabkan karena adanya radiasi, kemudian bisa disebabkan juga karena adanya infeksi virus, kemudian dapat juga terjadi akibat terkenanya sinar ultraviolet. Kemudian faktor internal apa aja yang bisa mempengaruhi terjadinya sel kanker? Itu yang pertama, yaitu faktor keturunan atau genetik, kemudian hormon. Kemudian yang ketiga itu ada menurunnya kekebalan tubuh atau imun. Kemudian kok bisa sih daun sirsak ini dapat membunuh sel kanker? Daun sirsak ini mengandung kandungan yaitu asetogenik. Jadi di dalam daun itu mengandung kandungan asetogenik. Nah, kandungan asetogenik ini yang dapat menyebabkan membunuhnya sel-sel kanker tersebut. Asetogenik yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada dinding sel dan berfungsi untuk merusak ATP. Jadi ATP yang menempel di sel mikrokondrianya ini dibunuh atau dirusak oleh asetogenik ini. Akibatnya produksi energi pada sel kankernya ini menjadi terhenti sehingga sel kankernya menjadi terbunuh dan mati. Jadi manfaat dari daun sirsak ini adalah sebagai pengganti kemoterapi atau sebagai pembunuh sel kanker tersebut. Kandungan asetogenik ini aman dan untuk digunakan. Yang pertama juga murah dan gampang untuk dicari, jadi tidak mahal semahal kemoterapi. Biasanya orang yang mengalami atau melakukan kemoterapi itu mengalami penurunan berat badan, kemudian merasakan mual muntah, adanya nyeri, itu biasanya hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya kemoterapi. Jadi di sini saya mengambil jurnal Kesmadaska tahun 2013 yang disusun oleh Utari BKK dan kawan-kawan. Judul kegunaan daun sirsak untuk bunuh sel kanker dan ganti kemoterapi. Baik, selanjutnya untuk melakukan ekstrak daun sirsak ini kita membutuhkan yang pertama, kita membutuhkan yang pastinya itu daun sirsak. Ya, daun sirsak yang diperlukan ini yaitu 3-5 lembar daun sirsak. Daun sirsak ini yang diambil 4-5 dari pucuk atau dari ujung daun sirsak yang muda. Jadi daun sirsak itu yang diambil jangan yang tua karena kandungan dari asitogeniknya itu biasanya sudah mulai rusak dan sudah mulai hilang kalau yang di daun yang sudah tua. Kemudian kita juga memerlukan air 50 cc itu untuk pemrosesan penghancuran daun sirsaknya itu. Kemudian nanti kalau sudah dicampurkan lagi, ditaruh di dalam wadah yang tertutup, dicampurkan dengan 250 atau 1 gelas air panas atau air hangat ya. Nanti didiamkan 15-20 menit. Dan langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya praktekkan dan dapat teman-teman simak ya. Baik, mari kita praktekkan. Teman-teman dapat mengikuti bagaimana cara melakukan atau membuat ekstrak daun sirsaknya ya. Yang pertama perlu dilakukan itu menyiapkan daun sirsak. Jadi kita memerlukan
daun sirsaknya seperti ini ya. Kita membutuhkan 3 sampai 5 daun sirsak. Jadi daun sirsak yang diambil itu daun sirsak 4 sampai 5 dari ujung pucuk daun sirsak yang masih muda ya. Jadi nanti kalau sudah diambil, nanti dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nanti jadinya seperti ini. Ini sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong. Kemudian hal selanjutnya yang harus disiapkan yaitu ada air panas. Nanti kita memerlukan air panas 50 cc untuk menghancurkan atau memblender daun sirsak ini untuk mendapatkan ekstraknya. Nanti kalau sudah daun sirsak tadi sudah diblender, nanti dimasukkan ke wadah tertutup. Kita membutuhkan wadah tertutup. Nanti dimasukkan lagi 1 gelas air atau 250 cc ke dalamnya. Nanti kita aduk, kemudian kita tunggu 15 sampai 20 menit agar mendapatkan ekstrak dari daun sirsak. Jadi bisa kita mulai ya. Kita ambil air 50 cc atau seperempat dari gelas ini. Ini 50 cc air panas. Kita masukkan daun sirsaknya. Dan jangan tambahkan air gula, karena jika kita menambahkan air gula itu nanti akan mengganggu proses kimiawi yang ada pada daun sirsak tersebut. Kemudian nanti jika dirasa sudah jadi ekstrak daun sirsaknya itu dirasa langu, bisa menggunakan buah-buahan, sari buah-buahan tersebut untuk mencampurkan ke dalam daun sirsak ini agar rasanya atau aromanya tidak langu seperti itu. Ini kita masukkan. Jika bahan-bahannya sudah masuk, kita bisa memblendernya. Kita masukkan daun sirsak yang sudah di blender tadi ke dalam wadah yang tertutup. Beserta sari-sari daun sirsaknya. Jika sudah, ini bisa dirapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa masukkan lagi air panas sebanyak 1 gelas air panas atau air hangat ya, untuk mencampurkan tadi daun sirsak atau sari-sari daun sirsak tadi ke wadah yang tertutup. Jika sudah dimasukkan semua ke dalam wadah yang tertutup, bisa kita aduk.
Jika dirasa sudah rata dan sudah teraduk semua, bisa kita tutup dan diamkan selama 15-20 menit. Jadi ini ekstrak daun sirsaknya sudah didiamkan selama 15-20 menit. Jadi bisa langsung dihidangkan dan nanti bisa langsung diseduh atau dikonsumsi. Pertama siapkan saringan, kemudian setelah itu tuang sari ekstrak daun sirsak tadi. Setelah disaring, saringannya bisa disingkirkan terlebih dahulu. Kemudian ekstrak daun sirsak siap untuk diminum. Ya, rasa dari ekstrak daun sirsak itu cenderung ketawar dan tidak ada rasa. Kemudian bagi yang tidak suka dengan aromanya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa dicampurkan dengan sari-sari buah yang disukai. Dan jangan tambahkan gula agar tidak mengganggu proses kimia yang ada pada daun sirsak ini. Baik, setelah mempraktekkan tadi cara pengekstrakan daun sirsak, teman-teman jangan melupakan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu ketika teman-teman nanti mulai mendapatkan ekstrak daun sirsaknya itu, jika dirasa daun sirsaknya itu baunya langu atau rasanya langu, jika teman-teman tidak begitu suka, dapat diantisipasi dengan cara mengambil sari-sari buah yang teman-teman suka. Nanti sari-sarinya bisa diambil dan dicampurkan ke dalam ekstrak daun sirsak tersebut. Misalkan contoh teman-teman sukanya itu buah nanas, nanti buah nanasnya bisa dihancurkan di blender, kemudian diambil sari-sarinya saja, ampasnya dibuang, diambil sari-sarinya saja, kemudian dimasukkan ke dalam ekstrak daun sirsak tersebut. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan itu tidak boleh penambahan gula atau pemanis, karena ditakutkan nanti mengganggu proses kimiawi yang terdapat pada ekstrak daun sirsak ini. Kemudian yang ketiga itu pengambilan daunnya. Pengambilan daunnya ini tidak boleh mengambil daun yang sudah tua. Jadi pengambilannya dari pucuk itu 4-5 daun. Jadi jaraknya 4-5 daun itu yang boleh, itu maksimalnya diambilnya 4 atau 5 daun dari pucuk. Sekian pembahasan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat mempraktekannya di rumah. Jadi teman-teman tidak perlu mahal-mahal lagi dengan kemoterapi. Teman-teman dapat mempraktekannya dan dapat mengaplikasikan ekstrak daun sirsak ini di rumah. Sekian dan terima kasih.